Rama FM Cianjur dan 99 Erlangga. Jadi selamat siang buat teman-teman yang ada di kawasan Sukabumi, kemudian juga di kawasan Cianjur dan Rama FM Bandung. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu, tentu saja program yang sedang digelar oleh Bank BJB. Dan di depan saya sudah ada narsum kita yang sudah hadir. Salah satunya adalah Bapak Rama dan salah duanya adalah dengan Bapak Handi. Oke, boleh mungkin Kang Sandy boleh bantuannya ke sini. Kang Sandy dan Pak Handi sama Pak Rama, selamat siang. Sama saya boleh deketin ke mic-nya mungkin. Iya, selamat siang. Ini di luar panas ya. Tapi sepertinya sebentar. Di luar panas, Pak? Panas banget, sebentar. Kang Sandy sini, Kang Sandy. Kang Sandy mau diciwit ya Kang Sandy ya. Oke, yang pasti nih para muda juga sahabat Rama, hari ini kita bakal ngobrolin tentang programnya di Bank BJB. Tapi kita harus dengar dulu yang satu ini ya. Kalau uang yang kita punya nggak cuma disimpan, tapi bisa membantu kita mewujudkan rencana, gimana ya? Yes, itu baru namanya uang bekerja untuk kita. Setiap orang pasti punya rencana para muda. Ada yang ke depan mewujudkan impian atau pengen lebih disiplin dalam mengatur keuangan. Tapi terkadang yang menjadi tantangan bukan menentukan tujuan, melainkan bagaimana kita bisa konsisten menyisihkan uang untuk mencapainya. Nah, sekarang ada BJB Tanda Mata Rencana, produk simpanan tabungan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menentukan pilihan jangka waktu dan nominal menabung sesuai dengan tujuan tertentu di akhir periode. Menabung pun bisa dimulai dengan setoran awal cuma Rp10.000. Untuk membantu kita lebih konsisten para muda, tersedia pilihan auto debit harian, mingguan maupun bulanan. Jadi kita bisa membangun kebiasaan menabung secara rutin sesuai dengan kemampuan dan rencana yang sudah ditentukan. Yang lebih mudah lagi, BJB Tanda Mata Rencana bisa dibentuk dan dicairkan kapan saja melalui DT Bank BJB serta bebas biaya dan penalti. Mengelola uang bukan hanya tentang bagaimana kita menggunakannya hari ini, tapi juga bagaimana kita mempersiapkannya untuk kebutuhan dan tujuan di masa depan. Ingat loh, mulai dari Rp10.000. Tentukan rencananya, bangun kebiasaannya, dan biarkan uang bekerja untuk membantu mewujudkan tujuan kita. BJB Tanda Mata Rencana, wujudkan rencana mulai dari sekarang. BJB Tanda Mata untuk Negeri. Yes, 937 para muda radio, we play the best music. Dan teman-teman yang ada di 104,7 Rama FM Bandung, 99,4 Rama FM Cianjur, dan 99 Erlangga Sukabumi. Selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita sapa lagi deh Pak Rama sama Pak Handi. Selamat siang bapak-bapak yang hari ini begitu segernya, kelihatannya seperti udah mandinya 10 kali kayaknya ya. Pak Rama selamat siang. Siang. Pak Handi. Selamat siang juga Pak Handi. Nih siang ini kita mau ngobrolin apa deh? Mangga silahkan, saya mah pasrah aja. Pak Handi sama Pak Rama mau ngobrolin apa nih? Dan buat para muda ataupun juga sobat Rama yang di kawasan Cianjur, Sukabumi ataupun juga Bandung, boleh nanti telepon di 0811 210 937 atau WA dengan nomor yang sama 0811 210 937. Mangga Pak Rama boleh menyapa para muda yang ada di Bandung ataupun juga sahabat Rama yang ada di Bandung dan Cianjur juga Erlangga Sukabumi. Mangga silahkan. Dan apa yang mau kita obrolin ini, obrolan santai aja siang hari ini. Obrolan warung kopi aja. Ya, itu warung kopi mantap. Oke, Pak Rama, mangga Pak Rama. Ada program apa sebenarnya sekarang yang digelar oleh Bank BJB nih? Ya, sekarang kita tuh ada program namanya Ultimate 10K Series. Wow, Ini, keren ya. Program berlari-lari. Iya. Jadi kita tuh ada lari dengan multi kota dengan ada 4 kota. 4 kota mana aja nih Pak Rama? Ada dari Bandung, Surabaya, Tangerang, dan Semarang. Ini larinya mulai kapan sih, mulainya kapan nih? Nah, sayangnya itu Bandung dan Surabaya udah beres. Sudah selesai, tinggal 2 kota lagi. 10K Series. Oke. Banget. Dan sana ada 2 kota lagi untuk ada di Tangerang dan Semarang. Oke, nah Pak Rama boleh nggak sih gambarkan ke kegiatan kemarin yang di 2 kota ini, Bandung dan yang sudah Bandung dan Surabaya. Surabaya. Gimana nih Bandung dan Surabaya, antusiasnya dari masyarakat Surabaya dan Bandung bagaimana nih dengan program ini? Alhamdulillah nih untuk kemarin di Bandung itu kita memang ramai banget ya. Terus untuk tiketnya juga ludes. Sangat cepat. Ludes pisan. Ramai banget dan alhamdulillah sukses acaranya di 2 kota itu sukses. Dan Surabaya itu terkenal
mungkin Surabaya kemarin tuh terkenal panas ya. Panas, Surabaya yang Tapi panas ya. alhamdulillahnya kita pada saat lari di Surabaya itu cuaca lagi enak, mendukung, Iya. mendukung banget lah buat lari. Oke. Kayaknya alam juga ngebantu kita buat memberikan kenyamanan untuk Oke. berlari di Surabaya. Dan Surabaya. Target peserta lari kemarin sampai berapa nih yang 10K Yang ini? si Bandung itu 4.000. 4.000. Ya, yang Wow. Surabaya. Surabaya itu lebih, karena ini kan Surabaya itu event pertama di Surabaya. Kalau di Bandung sendiri, Event kedua. oh ini kedua ya. Betul. Berarti ini Pak Rahmat ada program tahunan yang digelar oleh Ya. BJB ya. Jadi ini memang kita ada program tahunan Oke. dengan lari dalam 4 kota dan semuanya itu sebenarnya BJB itu teman-teman nggak usah ikut nge-war, Ah, bisa menabung di bank BJB. gimana? Coba Jadi, gimana caranya? Istilahnya kan sekarang tuh banyak ya orang ngebuang kan beli tiket lari Ya, terus dia lari beres uangnya hilang. udah selesai. Beres. Kalau Bank BJB apa nih Kalau gimana? kita enggak. Kalau Gimana kita- boleh kasih tahu Kalau dong. kalau kita mau dapat tiket, kita jangan menabung aja di Bank BJB gitu. Oh. Menabung di Bank BJB Caranya gimana sih? dapat Nabung di Bank JB tiket. caranya gimana nih? Boleh dikasih tahu nih para muda ataupun juga sobat ramai yang ada di Cianjur, di Sukabumi, Erlangga dan di Bandung. karena sekarang tuh tinggal yang Tangerang dan Semarang. Oke. Dan kebetulan diperpanjang sampai tanggal 28 untuk bundling 2 kota langsung. Siapa tahu mungkin yang kemarin tidak kebagian di Bandung atau Surabaya nanti bakal ikutan di Tangerang Iya. sama di Semarang. Semarang. Semarang itu terkenal banget, Mas. Kenapa itu tuh? udah event yang ke-9 atau ke-10 saya lupa lah. Oh, Jadi memang ini adalah penutupan lari di akhir tahun. Oke. Jadi ini dari tahun ke tahun tuh nge-war tiketnya susah. Tenang buat para pendengar, kita bisa ikut program saja. iya. Pak Rama, Pak Handi, ini kapan di Semarang dan akan dilaksanakannya nih Tangerang dan Semarang? Pak Handi, punten deketin ke iya, oke. 13 September. Iya. 13 Desember. 13 Desember. Iya. Oke. Udah pakai. Oh, isi Semarang ya. Iya, oke. Ini caranya gampang banget nih Gimana? kalau buat ini. Ini papi aja. Papi. Karena udah sepuh. Iya. Oke, papi aja. Oke. Iya. Barangkali mau ikutan event lagi yang Tangerang sama Semarang 10K dengan dapetin tiket gratis tapi nabung di Bank BJB ya. Betul, caranya yang belum punya rekening Bank BJB bisa bikin rekening dulu Iya. nih. Karena sekarang sudah mudah ya dengan online, tinggal download aja aplikasinya Oke. di App Store atau Play Store. Iya. Namanya BJB Digi. Kemudian betul registrasi by online, tinggal foto KTP, kemudian foto data diri, Iya. kemudian selfie udah langsung jadi tuh nomor rekeningnya. Kemudian ada fitur namanya tanda mata rencana Pay. Ya, tanda mata rencana. Oke. Tanda mata rencana ini di sana sudah ada shop dulu di Ultimate 10K Series. Wis. Betul. Iya, nanti di The Ultimate 10K Series itu kita tinggal pilih aja tuh untuk ketentuannya, tinggal diisi si judulnya untuk Tangerang 10K misalkan, atau Semarang 10K, atau Batlik, Tangerang dan Semarang. Itu untuk ketentuannya dimulai dari setoran awalnya berapa, Rama? Untuk Tangerang 2 juta ya? Ini untuk yang bundling ya. Oke, bundling dulu boleh. Untuk yang bundling dulu nih setoran awalnya 3 juta rupiah. Setoran bulanannya 400.000 dengan selama jangka waktu 12 bulan. 12 bulan. Dan ini nggak akan hangus ya. Nggak akan, ini nggak akan Ini hangus. sama kayak nabung aja. Betul, jadi selama 12 bulan itu kita nabung auto debit dari rekening sumber dana kita yang tadi dibikin. Oke. Nah, tapi kita juga dapat tiket running itu, Pi. Betul. Jadi nanti setelah jatuh tempo, setelah 12 bulan itu uangnya akan balik lagi ke kita. Full. Bunganya ya? Betul, dengan bunga berjalan. Nggak berkurang nih duitnya. Nggak berkurang sama sekali, malah nambah loh. Karena suka ada yang berkurang kalau di tempat lain. Oh, harus enggak. Karena tanda mata rencana ini kelebihannya tidak ada biaya administrasi, Pi. Oke. Tidak ada saldo mengendap. Iya. Kemudian tidak
Kalau misalkan program ini ada kalau misalkan di cancel Betul. ada penalti. Tapi kalau untuk non program itu Iya, tidak ada nggak ada. penalti, nggak ada Oke. sama sekali. Nah ini buat para muda, buat sahabat Rama juga, BK yang di Bandung ataupun juga di Sukabumi dan di Cianjur, ini adalah memang momen yang paling pas banget kalau Betul. melakukan 10K yang ini Iya. gitu loh ya. Ya itu mah belajar untuk nabung deh. Betul. Ya, Ya. betul ya Pak Andi ya. Betul, Pak betul. Rama, belajar untuk nabung, kemudian uangnya tidak hilang, kemudian juga malah bisa bertambah. Belajar rajin menyimpan uang yang apa ya namanya ya? Kan kalau sekarang kan biasanya orang kalau nyimpan uang di dompet ataupun juga gimana yang gampang banget dijangkau, ya udah Iya. beli ini beli itu dan sebagainya gitu ya. Balik lagi ke mindset sih, Pi. Mindset benar sekali ya gitu loh. Karena kan kebanyakan kita nabung itu sisaan ya. Iya. Nah, Padahal kalau mah jangan begitu. betul, Harusnya bagaimana? harusnya tuh disisihin dulu baru untuk kebutuhan yang lain. Kadang kan kita kayak wah ini kita belanja bulanan bla 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 terus nabung. Nah, harusnya tuh mindsetnya adalah nabung dulu baru untuk kebutuhan. Pantesan ada Betul. banyak orang yang tidak bisa nabung. Habis sih uangnya, habis uangnya. Iya, bener. Kan kita di-trigger sama ada tiket lari ini. Nah, itu betul Salah satu sekali. triggernya biar teman-teman pendengar juga mencoba untuk menabung, Oke. paksa untuk menabung. Betul ya. Ya, sama Pi ini juga Apa tuh? untuk nabung di tanda mata rencana punya BJB ini, kita bisa auto debit nih, kita bisa milih dari tanggal 1 sampai 25. Dari tanggal 1 Sampai 25. Iya, jadi kalau misalkan kita pilih tanggal, misalkan let's say papi gajiannya tanggal 5. Iya, betul. Nah, kemudian di Kok tahu sih kita tanggal 5 ya? serius nih. Cenayang nih. Kalau misalkan gajian tanggal 5, kita setting di tanda mata rencana itu nabungnya tanggal 6. Jadi otomatis setelah gajian tanggal 6-nya tuh auto debit nih ke rekening tanda mata rencana. Ayo buruan dong ya. Bener. Jadi kita karena tadi kan mindsetnya adalah menyisihkan dulu baru untuk kebutuhan yang lain. Oke. Kita nggak harus susah-susah nih nyimpen buat nabung, tapi langsung auto debit di rekeningnya. Jadi langsung masuk ke rekening tanda mata rencana itu. Lebih Jadi, menarik. Betul, dengan auto debit itu nggak ribet, terus tidak akan mungkin tuh kelewat nabung dan kita punya uang disisihin di tanda mata rencana buat nabung. Ini Pak Andi sama Pak Rama ada yang nanya, boleh ya sebentar? Boleh. Boleh dong. Aku pelajar, udah boleh bisa buka rekening nggak sih di Bank BJB katanya? Aku kelas 3 SMA tapi aku belum punya KTP. Belum punya KTP udah boleh. Oh boleh ya? Boleh. Boleh dong. Coba kasih tahu deh. Boleh. Nah, untuk program anak sekolah, kita juga ada nih, Pi. Namanya tabungan simpanan pelajar atau My First. Karena kita juga sedang ada program dari OJK. Kemudian ada SE gubernurnya juga terkait namanya program Kejar. Kejar itu apa sih? Kejar itu satu rekening satu pelajar, Pi. Satu rekening satu pelajar. Jadi namanya Betul. Kejar istimewa namanya. Jadi buat adik-adik, janganlah ya, Pi, teman-teman aja ya. Teman-teman Ya, Rama ya. Soalnya kan masih Gen Z. Iya, si Gen Z. Kesana kita tua tuh. Buat teman-teman. Itu mereka Alfa nih, Alfa. Romeo. Iya, jadi buat teman-teman yang masih di sekolah, kita tuh punya rekening simple dan My First. Sebetulnya kalaupun belum punya belum punya KTP itu bisa menggunakan KTP orang tua. Oh, KTP orang tua boleh. KTP orang tua boleh. Kemudian kartu keluarga sama akta. Akta lahir. Pak Andi, Pak Rama, kalau pakai KTP orang tua, lalu data yang tersimpan di situ atas nama siapa? Datanya tetap ada nama siswanya. Siswanya. Betul. Nanti pakai QQ gitu. Kan suka lihat kan kalau ada Oke. tabungan ada QQ. Iya. Itu biasanya buat Iya. teman-teman ya. Iya, buat temen-temen nih. Ya dong, Pi, punya kita kan KTP. masih Gen Z. Gen Z dong. Nah, nanti untuk yang My First itu juga bisa diaktifin mobile banking, Pi. Wis, BJB Digi yang tadi, betul. Ini buat Vina di Antapani. Vina, berarti kamu meskipun kelas 3 SMA belum punya KTP, kata Pak Andi dan Pak Rama, boleh
ada tabungan pelajar. Di sekolah mana Pi Vinanya? Oh, nggak tahu nih, dia nggak nyebutin. Jangan mention ya, barangkali nanti Oke. kita bisa tuh Datengin. datengin ke sekolahnya. kita jemput bola. Betul. Ada sekolah yang meminta pihak Bang JB untuk datang ke sekolahnya boleh ya? Boleh, bisa banget. Oke, Bisa banget, Pi. baiklah. Nah ini Papi mau nanya ini, penasaran nih sama Pak Handi sama Pak Rama. Boleh. Ini tema kita hari ini kan uang bekerja untuk kita. Ya. Nah, itu artinya apa sih sebenarnya? Oke, uang bekerja untuk kita. Biasanya kan kita nyari uang ya. Ya. Kalau sekarang coba mindsetnya diubah jadi uang yang nyari kita. Uang yang ngejar kita. Iya. Uang yang butuh kita. Betul. Uang yang Gimana butuh caranya kita. sih? Gimana caranya Pak Handi? Oke, ini aku boleh dipegang boleh. Ambil aja. Tapi ada suaranya kan? Ada. Biar santai ya. Oke, betul. Biar kayak nyanyi ya. Biar kayak nyanyi. Soalnya saya penyanyi Pi, jujur. Kelihatan. Iya, kayak kelihatan ya, Pi ya. Kelihatan banget. Iya, nanti di sini ada album Dari bentuk rambutnya kelihatan banget ya. Khatulistiwa ya. Pi. Khatulistiwa. Gimana? Barangkali Arama mau sharing dulu, barangkali punya pengalaman terkait uang bekerja untuk kita. Iya. Boleh Pak Rama mungkin. Kalau saya sih sebenarnya karena kebiasaan menabung ya. Oke. Mungkin dapat dari orang tua tuh dulu kan biasa kalau mau bulan zaman kuliah itu kan kita kalau mau kuliah itu per bulan. Ya. Kasih per bulan. Oke. Segima- Dikasih jatah per bulan. Jatah per bulan. Oke. Nah, gimana pun itu harus bisa nabung. Jangan Yeah. hanya habis sama buat lain-lain. Oh, dari dulu diajarin kayak gitu. Ya, Keren nih. kita Makanya sekarang coba kerja di bank ya. cocok kali ya. Cocok. Nah, dari situ saya mulai coba nabung. Ya kalau anak Iya, kuliahan ya betul. kita hanya nabung aja sih. Suka ada bunganya tuh. Oke. Nah, itu lumayan lah buat nambah-nambah, beli roti-roti Iya. gitu. Satu Pun kayak kredit gitu gitu ya. kalau saya, karena saya kecil-kecilan mainnya. Oke. Berarti dari dulu udah terbiasa nabung ya Pak Rama ya? Betul. Oke, gitu. Udah punya mindset nabung ya, Mindset Ayah? nabungnya. Oke. Nah, Pak Handi. Oke. Gimana? Aku sebelumnya mau disclaimer dulu nih. Oke, boleh. Yang seharusnya datang hari ini kan atasan saya, Pak Maman. yang Bapak Mama Rukmana, karena kebetulan beliau masih ada meeting, Oke. jadi izin diwakilkan. Baik. Barangkali Iya. nanti pas kita berjalan Bapak sudah hadir, nanti Iya. barangkali Bapak bisa mengisi ya. Menambahkan mungkin ya. Betul, menambahkan Baik. ya, Pi. Nggak apa-apa, berarti tema hari Oke. ini silakan aja Pak Handi Ya. untuk menyampaikan apa yang semestinya Pak Maman sampaikan Oke, sebenarnya gitu ya. siap. Izin. Sepertinya hari ini adalah uang, jadi ke Pak Maman harus, Pak Maman izin, Pak Maman ya, izin ya. Bapak izin, Bapak gitu. izin ya. Jadi Izin, bekerja oke. tadi, jadi seharusnya tuh di mindsetnya dirubah. Jadi uang yang ngejar kita. Betul. Itu kayak gimana nih Pak Handi? Oke, jadi sebenarnya tuh mindset kita selalu adalah kita mencari uang. Oke. Ketika uang kita udah dapet nih, sebenarnya kalau kebutuhan kan pasti ya di-fulfill nih. Oke. Tapi bagaimana caranya si uang yang kita dapetin itu gak semuanya kita keluarkan untuk kebutuhan, tapi menabung juga salah satu kebutuhan. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki ilmu yang cukup untuk tadi yang Arama bilang reksadana, saham. Ya. Nah, itu sangat diperbolehkan lah untuk namanya berinvestasi di pasar uang. Tapi kalau pasar uang itu kan high risk high return ya, betul. Pendapatannya besar, tapi risikonya juga besar. Oke. Karena we never know ya. Di pasar uang tuh kan ada up and down, seperti yang kita ketahui di berita-berita nowadays kan, Pi? Yes. Ya, Betul. beberapa hari yang lalu. Betul. Nah, kebetulan saya tidak into ke situ, tapi saya berinvestasi di yang tadi, yang pertama tanda mata rencana. Oke. Kenapa uang bisa bekerja buat kita? Karena si tanda mata rencana itu produk fitur dari BJBDJ, yang dimana uang kita sisihkan tapi dia tetap memiliki interest, Oke. bunga. Iya. Betul. Semakin kita lama nyimpan di tanda mata rencana itu, maka bunganya semakin
banyak, Semakin banyak ya. semakin tinggi. Semakin besar ya. Betul, karena tanda mata rencana itu bunganya setara deposito, Pi. Oh. Betul. Ada nggak tabungan? Tapi kayaknya harus coba nih, kayaknya belum coba nih. Apakah Bapak sudah memiliki BJB? Udah tuh. Udah ya. Saya mah waktu ke BJB juga udah sama Bu Tita. Iya. Best nih Papi nih. Katanya kata Bu Tita kalau pergi ke kantornya BBJB kalau belum itu haram katanya. Harus Haram ya. Oke. Boleh dong. Ini dia nanya juga. Boleh dong kasih tahu lagi tanda mata rencana, boleh kasih tahu lagi katanya. Boleh. Pak Agus di ujung Berung. Pak Agus di ujung Berung. Halo Pak Agus di ujung Berung. Oke. Salam kenal dengan Handi, biasa dipanggil Brandon. Oh, Asik. yes. Bukan Justin. Bukan Justin. Bukan Justin, ini Brandon. Brandon. Oke. Oke. Jadi tanda mata rencana itu adalah tabungan terencana auto debit yang dimiliki Oke. oleh Bank BJB. Iya. Bunganya setara deposito. Iya. Untuk auto debitnya bisa daily, harian, Pi. Bisa weekly, mingguan. Bisa monthly, bulanan. Oke. Sama bisa dipilih dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Oke. Tidak ada administrasi. Sama-sama nggak ada. Betul, nggak ada administrasi tabungannya. Bisa dibuka di BJB Digi kapan aja Wow. tanpa biaya penalti, Pi. Tuh bagus. Best kan? Penalti ya. Betul. Best banget. Best Ini. banget ini mah. Jadi buat orang-orang yang rebahan, Ya. yang sukanya rebahan, tinggal langsung aja. Daripada check out di Orange kan, Pi. Ya. Betul. Sambil rebahan bisa langsung kita Kata orang Bandung mas sambil orang yang biasa nyang saya. Apa tuh? Yang saya apa? Rebahan. Rebahan. Oh kan dari Melbourne, Pi, kalau saya mah. Saya mah dari ini Cibuyutan. Iya gitu. langsung ya teh. Nah jadi ini jelas banget nih. Tapi kalau yang disebut setoran awal 10.000 tuh gimana sih? Kalau tanda mata rencana itu nggak ada setoran awal. Nggak ada 10.000. setor- Nggak ada. ya? Itu untuk auto debit yang daily, minimal di 10.000 kita udah bisa nabung. 10.000 doang. Di 10.000 kita udah bisa nabung di tanda mata rencana. Yang lain mah enggak. Enggak kan? Karena kurang menarik, coba 10.000 saja. Hanya di BJB. Ya kan? Terbukti penyanyinya. Itu suaranya para masa Pak Handi. Iya dong. Yang di jingle itu ya. Oh enggak sih. Mungkin nanti ya, Pi. Bukan bebas biaya dan penalti. Betul. Ini keuntungannya banyak banget ya. Betul. Baik, kita beralih lagi menuju ke uang bekerja untuk kita. Nah ini kenapa mengelola uang agar tidak habis begitu saja seringkali menjadi tantangan. Kesuji tantangan uang kok tiba-tiba habis misalnya gitu ya. Gimana nih Pak Handi sama Pak Rama. Oke, mau Arama dulu atau Langsung bahan dia aja. Pak Rama lagi gimana? Ini boleh diulangi? Oke. Kenapa mengelola uang agar tidak habis begitu saja? Oke. Ya, seringkali menjadi tantangan. Seringkali menjadi tantangan. Oke. Pasti awalnya mindset nih awalnya. Iya, betul. Karena seperti yang Pak Maman bilang, Iya. ini semuanya terkait dengan mindset. Balik Oke. lagi ke mindset kita, Pi. Biasanya Bapak menyampaikan tuh ada beberapa tipe orang yang mana dia setiap mendapatkan income itu tipe A misalkan untuk nabung lebih besar Arama Iya. daripada untuk kebutuhan yang lain. Ya. Ada tipe B kebutuhan yang lain lebih besar daripada untuk menabung. Oke. Tuh. Ada tipe C misalkan 30%-nya itu untuk nabung, kemudian 20%-nya untuk kebutuhan tersier, Iya. misalkan untuk beli barang mewah atau Yes. something, dan 50%-nya adalah untuk kebutuhan. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan orang itu sama Bapak tuh selalu diidentifikasi, Pi. Iya. Mana yang lebih sulit untuk menabung? Karena memang menabung tuh untuk sekarang masih menjadi tantangan sulit. Kenapa? Balik lagi. Oke. Mindsetnya orang tuh beda-beda, Pi. Betul. Dan kita tidak bisa menyamaratakan semua orang tuh harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi menabung adalah sebuah keharusan buat kita. Kenapa? Karena menabung itu akan kita rasakan di masa yang akan datang. Iya. Gak akan kita rasakan di sekarang-sekarang. Bisa sih kita rasakan di sekarang-sekarang ya Arama. Contohnya misalkan untuk short term, Nah. kebutuhan jangka pendek. Iya. Misalkan saya mau beli sepatu nih, Pi. Kalau aku sih prinsipnya gini, Pi. Kalau misalkan mau beli sepatu dengan harga 2 juta, Iya. aku harus punya uang di 4 juta, Pi. Mau Kenapa? beli sepatu
sepatu yang yang harga 2 juta, harus punya uang 4 aku juta. harus punya uang dulu 4 Kenapa, juta. Pak Andi? Kenapa? Karena ketika kita memiliki uang 4 juta itu dan kita mau beli sepatu 2 juta, ketika kita sudah payment 2 juta, kita masih punya 2 juta ini. Oke. Karena kita udah punya spare dari harga yang akan kita keluarkan nanti. Yes, Dan betul. ketika misalkan gajian kan tanggal 25 pengen beli sepatu harga 2 juta tadi, tapi nanti nih karena diskon, misalkan sepatunya diskon di tanggal 5 misalkan, ada diskon besar-besaran di tanggal 5. Nah aku akan nabung dulu tuh, nabung dulu sampai tanggal 5 Iya. dengan 4 juta tadi. Oke. Jadi ketika aku ngeluarin si 2 juta ini, Iya. aku masih punya 2 juta, 2 juta. untuk hidupku ke Berikutnya. gajian berikutnya. Oke. Atau enggak nih biasanya Atau kan, gimana Pak Rama? atau biasanya kan beli sepatu 2 juta nih. Biasanya kan sepatu nggak hanya sepatunya doang, ada kaos kakinya. Bener. Atau pakai kaos kaki yang lama juga nggak apa-apa, yang penting sepatunya baru. Atau sisihkan, jangan 2 juta banget harganya. Sedikitnya untuk kaos kakinya gitu kan ya. Kan sekarang kaos kaki juga 500.000. Iya. Itu masih ada sih yang bertiga juga masih ada. Di Kosambi itu ada ya gitu ya. Betul. Jadi intinya balik lagi sih Pih, ke mindset. Betul, mindset ya. Betul, mindset. Nah kita menuju ke masuk ke perencanaan keuangan. Nah ini ya boleh mungkin di-spill juga buat para muda ataupun juga para sahabat Rama di Cianjur ataupun juga di Sukabumi dan di Bandung. Seberapa penting sebenarnya Pak Rama dan Pak Handi ya memiliki tujuan keuangan dalam mengatur penghasilan. Nah biar kalau orang banget pasti tahu banget nih gitu ya, harus bagaimana. Nih kita nih harus diedukasi juga sama Pak Rama dan Pak Handi nih. Pak Handi ini cocok banget. Pak Handi ini kan duta menabung BJB. Oh. Duta menabung BJB dan semoga uangnya juga banyak ya. Ya Pih ya. Tapi juga aku doain semoga uangnya banyak. Nah nanti bisa nabung kan di kita kan. Sama para muda nih ada di Cianjur. Dan semuanya nabung di BJB kok. Alhamdulillah tuh. BJB. Ya aku doain semoga kaya raya ya. Sehat selalu, benar kan? Iya, itu kan yang paling penting. Oke, Arama dulu barangkali mau. Langsung aja disikat sama Pak Oke, Handi. baiklah. Tujuan pentingnya perencanaan keuangan Iya, ya, Pih ya. Betul. Sebenarnya uang itu kalau misalkan kita tidak dikelola dengan baik, Iya. kita akan ngerasa uang itu cepat habis sih, Pih. Jujur. Iya sih ya. Ya, misalkan Betul sih memang. betul gajian, kalau misalkan kita nggak punya rencana atau kita nggak punya pos-pos untuk memisahkan antara nabung, kebutuhan, terus keinginan, itu semuanya bakal keinginan semua sih. Pasti keinginan semua. Bener kan, keinginan semua, dan kita tuh kadang kemana ya duitnya? Nah itu. Ya kan? Tapi mungkin kalau gajinya 100 miliar sebulan kan nggak mikir kali kayaknya. Itu amin ya, amin Kak. 100 miliar per. Itu gampang itu kalau Kalian nggak harus kerja sih. Nggak bisa kok itu, nanti kita ngupas bawang kok. Izin. kalau orang punya 100 miliar itu dia punya emas 74 kilo tuh pasti tuh. Oh iya. Iya pasti dong. Pasti banget ya. Oke, lanjut. Jadi kenapa sih kita penting banget untuk punya perencanaan keuangan? Iya. Karena perencanaan, semua yang diawali dengan perencanaan itu akan menghasilkan hasil yang bagus. Termasuk perencanaan keuangan. Yes. Kenapa perencanaan keuangan itu penting? Karena sebetulnya masa depan kita itu akan ditentukan gimana caranya kita merencanakan kehidupan kita di masa sekarang. Betul. Dengan keuangan juga begitu. Iya. Kalau aku begini prinsipnya, nggak apa-apa pakai personal experience, Pih? Boleh dong. Boleh? Boleh banget. Boleh. Boleh nggak apa-apa. Sharing juga ya ke para muda ya, kenapa sih penting banget kita untuk merencanakan keuangan. Tadi kan aku beli sepatu lah, kita let's say perumpamannya beli sepatu. Kalau misalkan sekarang selain kita punya apa tadi Pih, tanda mata rencana, kita juga punya deposito online. Deposito online. Betul. Deposito online. Tapi punya uang 1 juta itu udah bisa deposito
deposito online di BJBP. Oh, tuh. 1 juta aja udah bisa loh. Ayo para muda, Itu ya. Bener. sahabat Rahmat Cianjur, Sukabumi dan Bandung, uang 1 juta udah bisa deposito online. Betul. Oke. Dan depositonya hanya tidak hanya bisa dibuka di BJB Digi, itu bisa dibuka kapan aja, di mana aja. Nggak harus ke kantor cabang, Nggak capek-capek langsung ke nggak kantor, capek-capek nggak ngantri ke usah. CS, nggak harus nungguin bilietnya, nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Jadi memang itu program emang kita buat untuk kaum rebahan. Betul. Dia ke perubahan ini. Tadi apa Pi bahasa Sundanya? Yang saya. Yang saya. Untuk Oke. kaum yang saya ya, Rama. Betul. Nah, kenapa? Karena selain tanda mata rencana, Oke. untuk merencanakan keuangan di masa depan, kita juga Oke. punya deposito. Iya. Deposito online itu bisa juga menjadi perencanaan keuangan buat kita di masa depan. Iya. Pentingnya apa sih? Karena kan uang itu ada yang namanya kalau kita beli barang sekarang segini, Iya. untuk di masa depan itu belum tentu, Pi. Belum tentu. Belum tentu kan? Pasti udah berubah dong. Betul. berubah. Pasti udah berubah, baik dari sisi harga, Ya, betul. kemudian dari fungsi, Oke. apalagi kita beli Benar. kendaraan, ya kan itu benar-benar. barang depresiasi ya, Rama ya. Betul. Kenapa sih penting buat perencanaan keuangan? Karena perencanaan keuangan ini akan berdampak positif Oke. di masa depan untuk sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita. Contohnya kita pengen beli barang tersier di masa depan, tapi ternyata barangnya fungsinya sudah berubah fungsi, Yes. misalkan harganya sudah tidak worth it lah buat dibeli. Jadi kita bisa alokasikan tuh, oh tadinya aku mau beli mobil, tapi ternyata ada tanah. Iya. Yang seharga mobil itu, kalau tanah kan bukan barang depresiasi Iya. ya, Pi. Tapi semakin kesini harga tanahnya semakin naik. Nah, dengan uang yang kita rencanakan tadinya buat ini, tapi ternyata pas untuk di masa depan uangnya lebih bermanfaat buat ini. Jadi itulah gunanya kita merencanakan keuangan di Iya. masa sekarang. Betul. Menurut Betul aku sekali. sih itu ya, Pi. Emang merencanakan itu sangat penting banget ya. Benar. Semua itu emang harus direncanakan dari awal, harus direncanakan dengan baik biar juga hasilnya juga pasti baik juga. Betul. Kalau dari awal rencana udah berantakan, pasti di akhirnya juga kan pasti akan berantakan juga. Apa yang kamu tuai, itu yang kamu tanam. Kembali. Apa yang kamu tanam, Itu yang kamu itu tuai. yang kamu tuai. Jadi kaum yang Pak saya Rama, kalau Pak Rama suka dibalik-balik seperti itu ya. iya benar. Nih Pak Handi sama Pak Rama, kalau Papi simak dari itu semua, berarti kita nabung tuh tidak perlu dulu, ngumpul uang banyak dulu. Gak perlu, Pi. Dari uang sekecil pun udah bisa nabung. Betul. 10.000 Itu tadi seperti Pak Rama dan Pak Handi bilang, 10.000 sudah bisa nabung. Keren banget ini ya. Nah, aku boleh nggak, Pi, sedikit Boleh. pamer nih ke para muda ya? Muda? Boleh dong, boleh banget. Boleh Sedikit banget. pamer ke para muda di barangkali pasti para muda banyak uangnya daripada kita bingung uangnya mau dikemanain, mending nabung nih di tanah mata rencana kita. Oke. Nih. Oke. Dengan tanah mata rencana bisa cairin kapan aja tanpa penalti dan tanpa biaya administrasi. Nah, Kalau di pertengahan perjalanan nih, kita udah rencana mau pergi ke Melbourne. Dana darurat ya, A. Nah, kalau Kopi. misalkan ternyata,
ada anak sakit atau ada kejadian-kejadian yang harus punya dana cepat, langsung cairin aja tanpa penalti, itu bisa. Kan menarik itu. Sama ada fitur-fitur yang lainnya juga Bisa nih. jadi dana darurat jadinya kan ya, kayak gitu. Nah untuk si tabungan pelajar itu juga boleh ya, yang 10.000 termasuk nggak sih tanda mata? Bisa, tapi untuk jenis tabungannya yang My First. My First. My Oke. First. My First itu udah bisa diaktifasi mobile Oke. banking. Baik, baiklah. Sama untuk Simple juga itu bisa nabung mulai dari 10.000 udah bisa nabung. Di BJB mana aja udah bisa nabung. Baik. Betul. Jangan kemana-mana, kasihan Pak Rama dan Pak Handi harus sedikit ngerenghap. Harus bernafas dulu. Oke. Ya, kita kasih dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana nih para muda. Kita akan balik lagi obrolan yang sangat menarik, terutama tadi buat Vina sama Pak Agus tadi udah bertanya. Kalau tahu seandainya yang lainnya mau bertanya lagi, mumpung ada Pak Rama dan Pak Handi, boleh silakan di 0811 210 937. Kalau uang yang kita punya nggak cuma disimpan, tapi bisa membantu kita mewujudkan rencana, gimana ya? Yes, itu baru namanya uang bekerja untuk kita. Setiap orang pasti punya rencana para muda. Ada yang pengen nyiapin kebutuhan di masa depan, mewujudkan impian, atau pengen lebih disiplin dalam mengatur keuangan. Tapi terkadang yang menjadi tantangan bukan menentukan tujuan, melainkan bagaimana kita bisa konsisten menyisihkan uang untuk mencapainya. Nah, sekarang ada BJB Tanda Mata Rencana, produk simpanan tabungan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menentukan pilihan jangka waktu dan nominal menabung sesuai dengan tujuan tertentu di akhir periode. Menabung pun bisa dimulai dengan setoran awal cuma Rp10.000. Untuk membantu kita lebih konsisten para muda, tersedia pilihan auto debit harian, mingguan maupun bulanan. Jadi kita bisa membangun kebiasaan menabung secara rutin sesuai dengan kemampuan dan rencana yang sudah ditentukan. Yang lebih mudah lagi, BJB Tanda Mata Rencana bisa dibentuk dan dicairkan kapan saja melalui DT Bank BJB serta bebas biaya dan penalti. Mengelola uang bukan hanya tentang bagaimana kita menggunakannya hari ini, tapi juga bagaimana kita mempersiapkannya untuk kebutuhan dan tujuan di masa depan. Ingat loh, mulai dari Rp10.000. Tentukan rencananya, bangun kebiasaannya, dan biarkan uang bekerja untuk membantu mewujudkan tujuan kita. BJB Tanda Mata Rencana, wujudkan rencana mulai dari sekarang. BJB Tanda Mata untuk Negeri. 93,7 Para Muda Radio.
we play the best music dan 104,7 Rama FM Bandung, 99,4 Rama FM Cianjur, dan 99 Erlangga Sukabumi. Selamat siang buat semua. Dan kita masih ngobrol dengan Pak Handi dan Pak Rama, beliau dari Bank BJB. Dan kita obrolan ini bukan obrolan sembarang ngobrol. Obrolan yang sangat bermakna sekali. Dan kita pun juga live TikTok loh Pak. Live TikTok loh Pak Handi sama Pak Rama. Iya tadi banyak loh cewek-cewek yang salam-salam buat Pak Handi sama Pak Rama loh. Tadi pas dibaca, itu siapa sih Duan itu ganteng banget katanya gitu loh ya. Allah ya. Allahumma barik ya. Pak Rama langsung gagaro ya. Pak Rama langsung gagaro gitu loh. Nah ini nih meskipun tadi mungkin udah ke spill beberapa ya Pak Handi dan Pak Rama. Ini di BJB, apakah ada produk yang dapat membantu nasabah menyiapkan tabungan sesuai tujuan dan jangka waktu tertentu? Itu boleh, monggo. Oke, sebenarnya udah ke spill Gak ya. apa-apa Beda sih, dari gak tadi apa-apa. ya. Kita Biar lebih jelas lagi. aja. Reminder, oke, baiklah. Oke, para muda kita tuh di sini BJB Digi itu memiliki fitur atau mungkin para muda biasa mengenal dengan produk kali ya Rama ya. Nah, Produknya apa sih gitu? Produknya adalah Tanda Mata Rencana yang kita Itu dia. obrolin dari awal itu loh. Yes. Pi. Betul, apa sih Tanda Mata Rencana itu? Nah, tadi kan pertanyaannya adalah apakah ada produk atau fitur yang membantu para muda ini untuk bisa merencanakan keuangan dengan jangka waktu tertentu kan ya Pi ya? ya betul sekali. Dan nggak ribet buat nyisihin uangnya. Ya, Betul kan? betul, Nah, betul. Tanda Mata Rencana cocok sekali dengan pertanyaan itu karena apa? Karena Tanda Mata Rencana itu tabungan auto debit. Auto debit dari rekening sumber dana. Ya, Kemudian tadi pertanyaannya jangka waktu tertentu, of course jangka waktu tertentu Yeah. bisa. ya, Kita mau daily bisa, harian, kemudian monthly bulanan bisa, Bisa. weekly mingguan bisa. mau sebulan aja bisa, 2 bulan aja bisa, 5 tahun bisa, Pi. Oke. Terus misalkan aku mah pengennya disimulasiin dulu bisa. Bisa juga. Bisa juga karena di fiturnya ada simulasi sebelum kita Oke. buat tabungan Ya, rencana itu. Betul. Nggak hanya kredit doang ya, ada simulasi ya. Ada simulasinya. Nah, kan kalau kredit kan suka ada simulasi tuh kan. Betul. Tabungan Iya. juga bisa. Oke. Ada Bisa. tabungan rencana. Benar. Wis, keren. Only di tabungan Tanda Mata Rencana. Bisa Pi karena dengan auto debit itu bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 25 untuk bulanan ya Arama ya. Oke. Kemudian mingguan juga bisa, harian juga bisa, mulai dari 10.000 aja. Kita udah bisa menabung tanpa ribet, nyisihin tanpa bingung mau tanggal berapa nabungnya, Oke. tanpa kita kelupaan. Ya kan barangkali Gen Z para muda kan Yuk. udah short term memory gitu kan. Sagala hilap gitu. Sagala hilap. Ini mah no hilap-hilap, no poho-poho. Iya. Udah bisa langsung auto debit, langsung kesimpan di Tanda Mata Rencana. Oke. Kalau sudah jatuh tempo itu otomatis cair sendiri Ya. ke rekening sumber dana. Oke. Betul. Maaf Pak Handi sama Pak Rama ada yang bertanya. Boleh? Ini dari Indra. Indra di Margahayu Raya. Oke. Soekarno-Hatta berarti ya? Ya. Margahayu Raya itu sama Soekarno-Hatta. aku. Oh gitu ya? Iya. Di jalan apa? Kalau saya mah di deket GBI. Oh dari GBI ya? Oke, nah ini pertanyaannya, apakah dengan yang nabung minimal 10.000 itu saya punya ATM dan kartu buku tabungannya atau enggak Pak Handi sama Pak Rama Oke. katanya? Oke, Ini untuk pertanyaannya untuk si tabungan rencananya berarti Iya, ya, Pi? betul. Kalau tabungan rencana ini dia karena pembentukannya di aplikasi, Oke. jadi no buku, no ATM No juga. ATM. No Oke, ATM juga. baik. Karena dia sudah langsung di aplikasi bikinnya. tuh. Yang nyinduk ke rekening Sumber dana. dananya. Justru ini lebih simpel ya? Iya, lebih kayak- simpel dong. Kalau Betul, ibaratkan Pi. ini kayak rekening sub-subnya gitu Oke, lah. betul. Kalau ibaratkannya. Pun Iya. kalau misalkan si rekening sumber dananya tidak memiliki kartu ATM, Oke. itu kalau misalkan kita mau narik uang menggunakan ATM itu ada fitur cardless Pi. Oke. Ya, penarikan tunai tanpa kartu. Tanpa kartu ya? Sekarang kan banyak tuh ya ada kejadian-kejadian
di skimming gitu. Menggunakan tanpa kartu itu Oke. mengurangi untuk resiko-resiko kayak gitu. Pi. Betul. Nah. Kartu tertelan juga kan. Betul. Banyak tuh, Pi. Karena kan kita kalau misalkan uang udah keluar ya, udah lupa tuh. Iya. Oh iya benar. Iya. Yang penting uangnya udah keambil. yang penting Padahal kartunya masih nempel di situ gitu loh ya. Iya kan. Karena itu solusi yang paling jitu ya kayaknya ya. Betul. Karena kita kan kalau tanpa kartu ya udah uang keluar selesai. Oke. Satu lagi pertanyaan dari Ibu Mira. Ibu Mira nggak ada ininya. Ibu Mira, kok nyambung ini Ibu Mira bahwa saya biasanya pakai cutlass itu, tapi handphone saya rusak. Oke. Bagaimana caranya Pak Handi sama Pak Rama? Nih, saya kebingungan. Saya harus bikin ATM berarti iya, cina gitu loh. Oke. Kalau misalkan handphonenya rusak dan misalkan Bu Mira ya tadi. Bu Mira ya. Bu Mira mau mau mengaktifasi ulang, itu bisa Pi. Kita tinggal telepon aja ke 14049. 14049. Tuh, Oke. 14049 call center Bank BJB. Oke. 24 jam minta di reset untuk BJB Digi-nya. Gampang tuh, tenang Bu, tenang Terus ya. nanti download lagi di device yang baru, tapi kartunya harus kartu yang sama Arama. Harus kartu dan nomor yang sama, kemudian masukkan data diri Dan email yang sama ya? Betul, dan email yang sama. Tinggal Oke. masukin aja nomor handphone dan emailnya ya. Ya. Nanti sudah langsung bisa masuk lagi. Itu Bu Mira, jangan lupa ikutin saja emailnya panduannya ya. nanti. Oke, Betul. baiklah. Berarti tidak sulit. Tidak sulit. Meskipun ada sebuah gangguan handphonenya rusak. Ya. Ya. Easy peasy Pi. Oke, betul. Jadi Ibu nggak usah khawatir ya Bu. Kayaknya udah nangis-nangis Ibu Mira ya. Gitu loh. Gimana ini ngambil uang gimana nih gitu ya. Iya, karena rusak handphonenya tadi ya. Oke. Pak Handi sama Pak Rama. Kita ngomongin lagi ke masalah uang bekerja untuk kita. Betul. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk memulainya? Oke. Gitu loh. Right now. Ya. Sekarang Oke. juga. Jangan ditunda-tunda ya. Jangan Jangan ditunda. ditunda-tunda. Langsung Jangan tunggu lama-lama kalau kata Cici Paramida. Tunggu lama-lama. Jangan Nanti dipancing, lah. Pi. Nanti konser nih sealbum. Nanti lama-lama gitu ya. Oke. Pokoknya keputusan terbaik untuk melakukan perencanaan keuangan, Oke. menyisihkan uang, kemudian merencanakan masa depan dengan menabung, itu harus dilakukan sekarang juga. Jangan tunggu lama-lama tadi. Betul. Iya, jangan tunggu ditunda-tunda. lama-lama, jangan ditunda-tunda. Pokoknya sekarang juga. Karena menabung itu nggak harus kita punya uang dulu, Pi. Maksudnya Enggak. punya uang banyak ya. Enggak usah. Nggak usah. Ya. Dengan 10.000 juga udah bisa ya. Bisa Arama. Bisa, Dengan oke. 10.000 juga udah bisa. 5.000 juga bisa Oke. gitu istilahnya. Pak Rama dan Pak Handi, program ini udah bergulir berapa lama sih? Program ini udah bergulir lama ya. Udah lama ya? Udah Udah lama, lama. tapi Responnya kayak gimana sih dari masyarakat Alhamdulillah Bandung? positif banget Positif nih. banget Karena ya. sangat mendukung ya Oke. Pi, untuk bisa menyisihkan uang tapi tanpa ribet gitu. Nah itu. Dan secara data juga ini terus bertumbuh, tumbuh. Iya. gitu. Betul. Karena Sama statistik juga. selain kita nabung nyisihin itu, kita juga punya program-program yang tadi Arama bilang ya, bisa dipakai di Tanah Mata Rencana itu. Oke. Program lari dan Lari. lain-lain. Iya. Program terbaru ada nih gratis tiket Wush, Oh, Betul, gimana? pakai Tanah Mata Rencana juga. Oke, pakai tanda mata rencana, Betul, program kemudian- untuk gratis naik bus. Betul. Gimana nih untuk caranya? mendapatkan Free tiket. free tiket Oke. satu ya. Satu aja. Satu untuk satu Tanah Mata Rencana. Eh. Kemudian untuk ketentuannya, bentar ya aku cek dulu. Oke, Nah, untuk mungkin ketentuannya, para muda pengen tahu caranya bagaimana nih tuh, gitu ya. selain tadi punya BJB Digi, Oke. nanti juga ada fitur Tanah Mata Rencana. Eh. Ada di sananya namanya BJB Nabung Ngebut. Ada pilihannya. BJB nabung ngebut. Betul. Kenapa sih mesti judulnya itu? Pengen tahu nih kenapa Karena nih? kan merepresentasikan Wush ya Pi, yang kecepatannya bisa sampai 300 km per jam itu loh. Jadi Pi. akhirnya program judulnya itu ya, menyesuaikan dengan Wush itu ya. Betul. Apa tadi Pak Rama Pak Handi?
BJB nabung ngebut. BJB nabung ngebut. Betul. Bukan nabung sambil lari, bukan ya? Bukan Kalau ya? nabung sambil lari itu yang 10K series itu Iya, ya. betul. Sebenarnya kita nggak hanya TNK, ada banyak juga, ada Apa tuh? Babu, ada Oi. Brother, Wow. banyak. Oh, banyak ya? Betul, banyak nih. Oke. Aku mau informasiin buat para muda nih, barangkali ada yang mau dapat tiket push gratis Iya. dengan BJB nabung ngebut itu. Setoran awal untuk tanda mata rencana itu di 2 juta. Kemudian setoran bulanannya di 500.000, jangka waktu 6 bulan, Oke. target dananya 4.500.000. Itu sudah dapat tiket gratis Untuk satu orang. Satu orang. Wow. Satu tanda mata rencana ya. Jadi misalkan papi nih mau beli 5 tiket, berarti papi bikin 5 tanda mata rencana, dapat 5. Dapatnya 5 dong, berarti Betul. 5 tiket ya? Ya, sesuai dengan Aduh. tanda mata rencananya. Cepetan dong atuh ya. Betul. Katanya pengen dapetin free tiketnya bos katanya. Ya udah ikutin programnya BJB Dan dong ya. bener Pi, sama untuk kuotanya tuh hanya 120 tiket. 123 tiket. Tuh terbatas ya. Iya, Terbatas. Jadi buat para muda ataupun juga sahabat ramai yang di Cianjur, Sukabumi ataupun juga di Bandung, silakan ikutin program yang ini. Iya. Kalau Mereka mau pengen jalan-jalan gitu. Iya dong ya. Gitu loh. Nanti diantar dan ada spesial lagi diantar sama Pak Rama dan Pak Handi nanti ya. Ya, Gitu loh. Itu spesial banget gitu ya. sama Asal mereka nabungnya bungkus gitu. pertama nabung 1 miliar ya. Bisa langsung. Iya. Oh bisa langsung, bisa langsung, Alhamdulillah bisa saya juga langsung. alhamdulillah Pi punya Punya. 1 miliar. Oh, iya, Tapi alham- masih di pikiran. belum Mas- dipindahin. Belum dipindahin ya. Belum dipindahin ke Jadi tabung. masih ngelamun gitu ya. Betul. Oke, Tadi gitu kan ya. apa tadi rebahan tuh yang saya. Nah, Yang saya. Yang Oke. saya sambil- Kita juga mau ada informasi nih. Apa tuh? Apa tuh Pak Rama? BJB kan baru bekerja sama dengan Persib. Oh, oke iya. oke. Ini gimana? Ini menarik banget nih kalau ngomongin Persib nih. buat para bobotoh ya. Buat para bobotoh itu kita banyak program-program menarik nih. Oke. Tapi sebelum kita spill terkait dengan program-programnya, siapkan dulu dengan tabungannya. Oke. Buka rekening dulu yang belum punya. Siapkan dulu, nanti pada saat ada program bisa langsung ikutan. Oh. Ada saya lihat ini dari spill dari apa program-programnya ini. Oke. Kayaknya menarik Iya, ini. betul. Buat Menarik para, sekali. para bobotoh ya. Iya. Ini sangat saya yakin ini sangat antusias banget mungkin buat Pak Rama misalnya kalau saya boboto atau siapapun jadi boboto atau ada program spesial khusus untuk bobotoh misalnya. Ada. Tapi ini belum bisa saya Belum ya? informasikan karena kan belum launching nih. Oke. Nanti pada saat launching apa namanya? Siapkan dulu BJB DJ-nya, tabungannya siapkan dulu. Oke. Launching ada langsung gas programnya. Oh yes, Sama aplikasi Persibnya Iya. juga ya. Persib Oke. Apps. Persib apps, aplikasi Persib ya. Betul, sama BJB DJ. Oke, nah ini berarti BJB itu adalah salah satu bank yang banyak banget programnya. Sepertinya bapaknya udah datang deh. Oh iya betul. Iya udah datang ya. Mari kita panggon aja. Mari kita panggon pamannya itu. Kata Maman teh awas Oke. ya yang Sebentar dicekek ya saya Boleh sambut dulu ya Iya bapaknya. mungkin ya. Oke. Mungkin karena saya baiklah. adalah pemeran pengganti. Iya. Nanti ini yang datang Baiklah. masternya Baik. langsung akan Cuap-cuap. Cuap-cuap Oke, di sini. baiklah. Pak Rama terima kasih sekali Pak Rama. Mudah-mudahan Pak Rama panjang umurnya. Ya, dan lebih kaya raya lagi Pak Rama ya. dan mungkin buat para pendengar para muda jangan lupa menabung Menabung, jangan lupa di Bank BJB. di bank. Oke, BJB. baiklah. Ini ya, Pak Maman, Baik, mangga Bapak silahkan. Iya, ini adalah beliau Bapak Maman Rukmana. Ya, yang sepertinya memang Bandung ini panas, tapi di dalam ini alhamdulillah Pak dingin Pak. Iya, adem ya Pak ya. Bapak boleh dipegang mic-nya Pak. Oke, baiklah. Kita masih ada waktu lumayan lah. Beberapa menit ke depan kita bisa ngobrol dengan Pak Maman yang kita tunggu-tunggu dari 100 tahun yang lalu ini ke Pak Maman ya. Maaf, Pak. Pak Maman apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat Bapak ya. Baik Pak, tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang program Bank BJB yang sudah tertera di sini. Dan tadi kan apa namanya kita sudah punya tema. Nggak apa-apa ya Pak, langsung kita ngobrol aja ya Pak. Langsung aja boleh. Iya, uang bekerja untuk kita. Oke. Nah boleh dong saya bertanya sama Pak Maman, meskipun Pak Maman masih renghap ranjug ya. Pak Maman, sebenarnya apa sih yang dimaksud uang bekerja untuk kita ini Pak? Ya, terima kasih Buat para muda ya. para muda ya. Para muda dan Radio Rama, Radio Rama. Rama Cianjur, Rama Airlangga Sukabumi dan Rama Bandung. Oke. Iya. Ya, selamat sore
Sampurasun semuanya. Rampais Yang tadi temanya uang bekerja untuk kita. untuk kita. Nah, ini Sebenarnya itu merupakan cita-cita oke. bagi semua orang. Yes. Sebenarnya kan kita pinginnya tidak bekerja, tapi Pengennya punya sih uang. gitu. Pengennya diam di rumah, uang banyak. Uang banyak. Pak Maman pengennya gitu. Semuanya pinginnya begitu. Iya. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mencapai ke sana? Ya, itu dia. Nah, di masyarakat kita memang sebagian besar banyak diajarkan tentang ilmu mencari uang. Oke. Tapi ilmu setelah uangnya ada, Iya. mengelola uang itu jarang diajarkan. Gimana Pak? Gimana Pak tadi? Ya. Ilmu Ilmu untuk mencari uang mencari uang. itu banyak diajarkan Ya. dari mulai kita TK, SD, Betul SMP, sekali ya. sampai kuliah kita. Oke. Tujuannya kan kita ingin bekerja atau kita misalnya punya usaha, punya penghasilan. Ya. Gitu ya. Untuk mendapatkan penghasilan, Ya. untuk mendapatkan uang. Oke. Nah, itu banyak diajarkan. Tapi Tapi setelah uangnya ada, bagaimana cara mengelola uang? mengelolanya. Nah, Itu yang itu banyak jarang yang tidak tahu. diajarkan. Ya, Banyak yang tidak tahu ya. jarang diajarkan. Jarang diajarkan. Oke, baik. Khususnya kalau mungkin di US sana atau di Oke. Cina di mana gitu banyak mengajarkan sejak awal. Oke. Mungkin di Singapura dan sebagainya tentang perencanaan keuangan, tentang ya secara umumnya financial literacy lah, literasi Oke. keuangan gitu banyak diajarkan. Apalagi mungkin di kalangan tertentu itu sudah sejak dini. Iya. Sejak SD atau sejak Oke. kecil bagaimana bertanggung jawab atas uang. Iya. Karena ini bukan ilmu saja sebenarnya, Pak. Bukan ilmu, tapi kesadaran, mindset. Jadi misalnya kita ada program dari OJK tentang kejar ya, satu rekening satu pelajar, itu kan untuk literasi dan inklusi keuangan. Oke. Sebenarnya kan yang diajarkan itu bukan jumlah uangnya, menabungnya, Iya. tapi membiasakan nabung, Oke. membiasakan nyisihkan uang, gitu. Membiasakan nabung ya. Ya. Menyisihkan Nah, uang. sebenarnya itu yang ujung akhirnya tadi Betul. bisa menjadi bebas finansial. Bebas Iya. finansial itu ya kita tidak ngapa-ngapain, tapi kita punya penghasilan, punya passive income. Oke. Itu sebenarnya tujuan akhirnya. Iya, betul. Nah, pasti banyak yang gimana caranya? Nah itu pasti pertanyaannya adalah bagaimana sih Pak Maman caranya Iya. gitu loh ya. Kalau kita misal langsung jauh ke depan, kalau kita tidak bekerja kemudian punya penghasilan, berarti kan harus punya aset. Iya. Iya Harus dong. punya aset Betul. produktif. Iya betul. Ya entah misalnya aset real, entah itu rumah atau Misalnya kos-kosan yang kos-kosan, disewakan dan sebagainya. Itu kan kos-kosan. menghasilkan Iya. penghasilan ya. Setiap bulannya Iya. ada gitu ya. Bukan active income tapi passive income. Oke. Atau misalnya di financial asset. Entah kita misalnya punya deposito, Iya. punya obligasi, Oke. punya reksadana, punya saham. Yang dimana yang menjadi sumber return kita, sumber penghasilan kita adalah aset itu. Iya. Bukan kitanya yang bekerja. Betul. Kayak saya sekarang kan bekerja lah. Iya. Masih bekerja Harus berkeringat dulu. Iya. Kalau itu kan asetnya yang bekerja, berjalan terus ya Pak ya. Oke. Tapi setelah itu baru kalau kita sudah punya aset, asetnya juga harus di aset yang produktif. Nah, kebanyakan kita kan pinginnya kita menikmati, bener nggak? Betul. Apalagi senangnya flexing. Wah, Ya, pamer. nggak inilah kalau misalnya apalah HP biasa gitu kan harus nggak boleh nyebut merek ya. Ya, harus yang ono gitu loh ya. Gitu kan. Betul. Ini kan meskipun misalnya itunya dari pinjam, Oke. letter, pinjau dan Betul. sebagainya gitu. Iya. Nah, itu kalau kita misalnya punya penghasilan kemudian setiap waktu kita sisihkan untuk disimpan, untuk nanti diakumulasikan, untuk selanjutnya kita investasi di aset yang Yang produktif. sebenarnya kalau dilihat dari ujung ke sana, Pak. Iya. Tapi sebelum ke sana sebenarnya ada yang harus dibenerin di awalnya dulu. Oke. Jadi kita nggak bisa ngomong langsung saya
tidak perlu bekerja tapi mendapatkan uang. Uang. Itu mah mimpi, Pak. Pengen dapat penghasilan Kalau setiap bahasa Sunda bulan. mah ngimpi itu Mas. Ngimpi, betul Pak Maman, itu mah ngimpi. Gitu. Mending ngeunah wae gitu ya Pak ya, gitu kan? Jadi jauh dari sana Pak harus diberesin di belakangnya dulu, Pak. Iya betul. Harus di belakangnya dulu. Iya. Jadi di mana? Ya di mindset, Pak. Oke. Di pola pikir. Yang namanya misalnya Pak, tadi saya sampaikan nabung. Nabung itu dari dulu juga kita udah tahu kan? Iya. Dari SD juga. Nabung, iya tahu nabung. Dari TK sudah diajarin untuk nabung gitu loh ya Pak. Seperti Kenapa itu. kita nggak bisa melakukan? Oke. Ada uang, Ya. dengan beli itu dulu lah. Hmm. Beli ini dulu lah. Nabungnya di nanti-nanti. Nanti aja lah. Gitu loh. Kan mendingan kita beli barang ini supaya nanti kelihatannya bagus. Iya. Flexing tadi. Ya tadi flex pamer Iya. ya. Saya kan harus nongkrong di kafe atau harus kopinya itu Yang enak dan mahal. yang gitu loh ada ya. mereknya itu. Yang ada mereknya itu. Bukan yang sasetan. Jangan, bukan itu mah tidak branded katanya ya. Nah, gitu. Nah, jadi di awalnya itu ya di mindset, Pak. Iya betul. Oke. Jadi bukan masalah pengetahuan, tapi kesadaran. Betul. Dan kesadaran itu atau pola pikirnya itu bisa ditanamkan dari habit, Pak. Dari Kebiasaan ya. Nah, kalau orang yang sudah biasa, Pak, tadi misalnya nabung, bukan soal misalnya saya kalau nabung kan harus 100 ribu, Iya. harus 1 juta, 2 juta. Bukan soal uangnya, Pak, jumlah uangnya. Tapi kan 10 ribu juga bisa. Kita Bisa. misalnya 5 ribu juga bisa pakai celengan atau apalah celengan atau apa. Di Bank BJB aja bisa 10.000 itu. Atau di kita juga Iya. kan bisa ada produknya gitu. Ada produknya. Cuma bagaimana memaksa? Memang harus dipaksa mungkin awalnya. Harus dipaksa. Kalau yang tidak terbiasa harus dipaksa berarti ya Iya. Pak ya. Yang paling penting sebenarnya timbulnya kesadaran itu. Seperti misalnya saya ke anak saya ataupun kita gencar literasi keuangan ke sekolah-sekolah. Oke. Itu salah satu yang kita sasarnya itu bagaimana membiasakan mereka menabung, menyisihkan uang jajannya Oke. sejak dini gitu terus menerus konsisten. Dan impian atau keinginan, misalnya kan anak-anak saya pingin HP baru, laptop atau apa ini. Nah itu gimana caranya mereka itu tertanam harus atas usaha sendiri. Dari mana? Dari uang jajannya yang disisihkan. Oke. Atau nanti misalnya ujung-ujungnya bagi 2 lah. Misalnya harganya 10 juta. Dari nabung misalnya 5 juta. Nanti dari papa 5 juta. Tapi itu kebentuk, Pak. Kebentuk itu mindsetnya. Pak Maman nerapkan kayak gitu kan itu susah apa gampang sih? Susah juga. Susah. Tapi yang tadi itu harus dipaksakan. Paksa. Dan kita saya bukan hanya saya pribadi tapi kita Bank BJB gencar melakukan itu Iya. ke sekolah-sekolah ke semuanya. Tapi yang saya datangi banyak sekolah-sekolah yang anaknya kan kita panggil ke depan gitu ya. Oke. Mereka menyampaikannya ya saya punya keinginan misalnya pingin beli laptop, pingin HP baru. Dari Oke. mana? Ke mama atau ke papa? Enggak, dari nabung. Ih keren. Itu saya berapa kali kering di daerah mungkin daerah Banten, daerah Bekasi, ada ya, Pak, ya? dari Purwakarta, Jakarta. Ada Tapi nggak banyak gitu ya Pak ya. yang seperti itu. Oke. Sasarannya kalau ke sekolah itu SMA apa? Dari SMA? mulai TK, SD, Oh udah ya. SMP, SMA Oke. gitu semua. Itu bentuk sebagai literasi keuangan. Oke. Karena sekarang ini kan kebanyakan setelah bekerja, misalnya nih lulus SMA atau Iya. bekerja atau kuliah terus bekerja punya penghasilan, ya mereka itu setelah punya penghasilan kadang-kadang bingung. Dan biasanya yang naik itu standar gaya hidupnya Iya. dulu. Betul. Itu yang istilahnya middle income trap itu. Betul. Saya udah kerja, masa kopi saset lagi? Iya. Gitu. Betul. Motornya masa ini kan Naik. harus yang itu. Iya. HP-nya Harus ganti Jadi- dong gitu ya. sebenarnya dulu juga cukup sebenarnya Iya. penghasilan yang ada. Misalnya waktu uang jajan, tapi pada saat sudah bekerja itu
ya tadi mindsetnya itu, Pak. Oke. Gaya hidupnya yang Iya. standarnya langsung naik. Betul. Jadi merasanya beban hidup tinggi. Gitu. Padahal itu, Pak, bukan kebutuhan itu. Keinginan Iya. gaya hidup. Kan katanya kesejahteraan itu sebenarnya jarak antara penghasilan dan gaya hidup. Oke. Semakin kita jauh dengan keinginan gaya hidup, Iya. semakin sejahtera. Nah, itu sebenarnya paling gampang harus dipraktekkan. Iya. Harus dipraktekkan. Karena balik lagi yang tadi, ini soalnya soal mindset, Pak. Dan saya kalau ya umumnya lah di kita ngomongin tentang nabung itu apa ya, kalau anak muda sekarang istilahnya, ya kalau istilah kita mungkin gak wajar atau nggak normal, nggak make sense gitu lah, gitu ya. Kan sekarang musimnya pay later, Iya. pinjol. Nah. Itu dianggap Nah. standar gaya hidup yang ini, Pak, yang kayak gitu. So, gimana? Nah, gitu nih Pak Maman, menghadapi situasi yang seperti ini gitu loh ya. Ini cukup berat ya pihak bank ya untuk ini ya, karena memang mindsetnya udah begitu gitu loh ya untuk anak-anak sekarang gitu loh. Ya. Cukup berat juga ya. Sebenarnya ini bukan hanya pihak bank, Pak. Iya. Ini Untuk semua tanggung jawab semua. Urusan pemerintah, Iya, makanya betul. tadi OJK juga tuh. Iya. Kan sekarang banyak berkembang di masyarakat justru pinjol. Yang tadinya setelah lulus kuliah atau SMA bekerja, tadinya kan pengen sejahtera, Pak. Iya. Benar, Pak? Betul. Banyak penghasilan. Iya. Tapi pada saat pada saat bekerja itu bukan sejahtera. Bukannya banyaknya utang, tapi jadinya banyak Utang. Iya, banyak utang, bukan uang. gitu, Pak. Karena sebenarnya yang namanya uang, Pak. Oke. Yang kita bekerja nih, kita digaji. Iya. Kalau sudah masuk, itu kan yang punya kewenangannya, ownership itu siapa? Diri kita sendiri. Diri kita kan? dong ya. Yang ngatur siapa? Ya kita sendiri ya. Mindset, Pak. Iya, betul. Apakah saya mau simpen, tabungin, sisihkan, atau mau saya pakai misalnya buat Beli itu healing, ini dan sebagainya. jalan-jalan, Iya. kemana? Atau beli barang-barang ini. Kurang ininya pakai pay later, pakai pinjol. Nanti juga ada gajinya. Nanti juga ada gitu loh ya. Pak, bedanya antara nabung dengan ngutang secara sederhana, tahu nggak? Bedanya nabung dengan ngutang. Coba bahasa sederhana aja nih. So, apa Kang Ivan? Bedanya nabung dengan ngutang tuh apa? Kalau ngutang kan harus dibayar. Ya. Ngambil dulu uang lalu nanti dibayar. Kalau nabung nyimpen lalu nanti kita bisa ngambil. Ya, mungkin bisa begitu. Tapi kurang sederhana katanya. Kata Pak Maman, pasti Pak Maman apa jawabannya Pak? Apa Pak jawabannya Pak? Jadi kalau kita ngutang, sebenarnya kita sedang menggadaikan Oke. kesejahteraan kita, kebahagiaan kita di masa depan untuk kebahagiaan sekarang. Jadi jangan ngutang. Tarik ke sana, dari sana tarik ke sini, Iya. gitu kan? Yang di sono nanti 3 tahun, 5 tahun di sana itu kan kita punya penghasilan tuh kan, Ya. sejahtera kan? Betul. Tarik ke sini digadein, buat sejahtera sekarang. Iya. Soal nanti, Gimana nanti? cek bahasa Sunda kumaha. Kumangke. Itu yang salah ya Pak. Itu ya? ngutang. Ngutang. Kalau nabung apa coba, Pak? Nabung. Menyisi. Saya bahagia sekarang. Oke. Tapi bahagianya, sejahtera saya sisihkan, Pak. Iya. Ya 10% misalnya. Oke. Jadi nggak bahagianya nggak 100%. Jadi 90%. Sisihkan 10% sekarang untuk kebahagiaan saya di masa Yang akan datang. Jadi mana nabung dong? Kang Ivan, Kang, nabung. Nah, itu untuk menanamkan itu, ini mindset, Pak. Tapi kan susah Pak. Itu ya susah ya. Yang seperti itu di zaman sekarang tuh susah kali ya. Apalagi zaman sekarang, Pak. Banyak godaan-godaan di luar sana dan akhirnya ya tadi numpuk utang gitu loh ya Pak ya. Pak Maman. Betul. Itu loh. Jadi kalau tadi mau di tema awal mau ngomongin Itu apa namanya? uang bekerja untuk kita. Uang bekerja untuk kita. Iya, itu impian idealnya. Oke. Tapi banyak hal dari stage-stage ini yang harus diperbaiki dulu. Iya.
bebas finansial itu sebenarnya impian setiap orang. Tapi sebelum ke sana Oke. sebenarnya ada levelan, Pak. Iya. Ada namanya survival. Oke. Jadi level finansial itu ada levelnya. Survival itu mungkin apa ya? Ya, yang penting bertahan hidup lah. Oke. Jadi punya penghasilan hanya cukup untuk sekarang, untuk pengeluaran sehari-hari kebutuhan. Gitu. Uang masuk dan uang keluar sama. Belum bisa nabung, Nah itu. belum bisa kalau misalnya ada sewaktu-waktu kejadian darurat, Nggak ada. nggak ada. Minjem kemana nih? Asuransi nggak ada. Nah itu. Nah, itu Pak Maman. level survival. Oke. Tapi ada yang lebih bawah lagi, Pak. Gimana tuh? Level minus. Apa tuh level Ya minus? pokoknya mah yang untuk sekarang atau itu nggak cukup yang dihasilkannya. Nah di atas level survival itu ada namanya level stability atau kestabilan finansial. Oke. Itu rada stabil, Pak. Itu gimana nih Pak Maman? Nah itu penghasilannya sudah bisa menutupi kebutuhannya, Oke. sudah bisa menyisihkan uangnya, nabung, Ya. sudah bisa nyisihin. Dari nyisihin itu sudah bisa bikin dana darurat, Pak. Oke. Ya disisihin, Ya. kan namanya dana darurat. Takut nanti Ada apa-apa. oh ya ada apa-apa gitu kan, amit-amit kecelakaan atau biar rumah sakit dan sebagainya, Oke. gitu kan. Atau misal kebutuhan apa misal saudara orang tua dan sebagainya. Oke. Kebentuk tuh orang kebentuk stabil. Oke. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak mendesak tadi nggak pinjam ke tetangga kemana. Nggak culang cileng gitu ya. Nah, teu aya Manawi. Manawi. Assalamualaikum damang Manawi. Teu aya deh Pak itu. Nggak ada lagi. Nih, Pak Maman, kalau menyimak obrolan dari Pak Maman ini ya, level ini. Terakhir bacaan level survival, ya. Ada satu lagi di atas itu ya Pak Maman ya. Kestabilan. Stabilan. Nah, apakah itu semua berdasarkan penghasilan setiap bulannya? Karena penghasilan setiap bulannya, gitu loh. Ya. Yang paling pertama memang setiap kita manusia yang hidup ya harus punya penghasilan. Iya. Entah itu bekerja, entah itu berusaha, dagang sebagainya. Oke. Tetap yang kita harus punya penghasilan. Nah, tapi setelah itu kan yang tadi saya sampaikan, Oke. kita butuh juga mindset, butuh Iya. juga ilmu, butuh juga mindset, cara mengelolanya. Iya. Nah, Karena pada saat misal kita punya penghasilan yang misalnya untuk sekarang, ini misalnya kebutuhan hari ini 100.000, kita dapatnya 500.000, iya. kan bisa kita simpan Sisihkan. untuk nanti. Iya, betul. Tapi kan ada juga, 400.000 nih, barang itu tuh bagus. Atau mungkin Pak Tapi bukan Maman, hanya soal penghasilannya Iya. aja Pak. atau mungkin Pak Maman misalnya nggak bisa nyisihin karena gajinya kecil gitu misalnya gitu loh ya. Nah, itu tadi. Boleh dikasih edukasi yang gitu nih Ya, Pak Maman. gitu. Coba gimana nih? Makanya kan tadi setiap kita itu kan punya kebutuhan. Ya, betul. Satu punya penghasilan, Iya. sisi juga punya spending, punya Oke, pengeluaran, iya. kebutuhan. Nah, di dalam kebutuhan itu kadang-kadang kita juga ada kebutuhan, ada keinginan, Pak. Iya. Ya namanya makanya di setiap kita itu harus punya namanya alokasi budgeting. Oke. Oke, misalnya untuk kebutuhan kebutuhan pokok lah gitu ya, Iya. buat rumah tangga gitu ya. Yang penting gitu ya. Listrik, air dan sebagainya. Oke. Itu kan kebutuhan yang harus dicukupi gitu ya. Kemudian anak sekolah dan sebagainya, misalnya kalau yang sudah berkeluarga Betul. misalnya, dan sebagainya. Nah, itu kebutuhan. Tapi juga ada yang kebutuhan seolah-olah kebutuhan sebenarnya itu keinginan. Oke. Saya kan harus punya HP. Hmm. Harus punya HP. Hmm. Tapi HP-nya nggak mau yang ini, Pengen yang itu. harus yang itu. Itu. Gitu. Kan kalau ini kan buat kerja, buat Iya. komunikasi, buat nelpon. Oke. Nah, itu kan misalnya. Terus misalnya ya banyak lah yang sebenarnya itu selipan apa irisan antara Oke. keinginan gaya hidup gitu Pak. Nah, sebenarnya kalau kita untuk kebutuhan saja memang ada juga Pak yang tadi Iya. di level di bawah yang levelnya minus. Oke. Tapi ada juga yang levelnya survival tadi. Yes. Antara penghasilan Dengan. dengan pengeluaran kebutuhan only Pak ya. Oke. Itu sama lah gitu. Jadi misalnya yang masuknya 10, yang untuk kebutuhan spendingnya 10. Iya.
Gitu Pak. Pak Maman, berarti nabung itu harus dijadikan kebutuhan. Kebutuhan. Ya, betul kan? Bagi yang paham. Iya, harus dijadikan kebutuhan. Biar nanti di lain waktu tidak ada kata manawi gitu ya. Gitu kan Pak Maman ya Pak ya? Iya. Biar tidak ada kata manawi ya. Seperti itu. Jadi nabung itu harus dijadikan kebutuhan. Iya. Mungkin kalau meskipun gajinya tidak sebesar siapa, tapi kalau udah mengerti tentang itu pasti dia sudah mengerti untuk nabung itu gitu ya Pak ya, menyisihkan ya. Nah itu Pak, itu yang akan membentuk mindset, Oke. membentuk habit, Oke. kebiasaan Pak. Baik. Karena sebenarnya kan kesejahteraan dan kekayaan itu Iya. bukan hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan Pak. Baik. Oh dia mah mobilnya banyak, Ya. dia punya banyak karena penghasilannya besar. Belum tentu Pak. Oke. Di dalam banyaklah buku antara lain psikologi of money gitu dan sebagainya. Itu sebenarnya yang menentukan kesejahteraan, kekayaan itu adalah kemampuan mengelola keuangan. Kemampuan mengelola keuangan. Iya. Itu yang harus tahu ya. Jadi bukan hanya saya Oke. bisa sejahtera, saya bisa punya mobil, kalau penghasilan saya besar. Hmm. Enggak, Oke. Pak. Tapi lebih banyak ke kemampuan Baik. mengelola keuangan. Gitu Pak. Pak Maman, sebenarnya nih Pak Maman harus ngobrol dengan Pak Maman harus berjam-jam seharusnya karena banyak sekali Kan kalau seharusnya biasa nih. begini Pak, karena yang namanya literasi keuangan itu bukan ilmu, lebih Oke. ke kesadaran. Itu kadang-kadang butuh 2 jam sampai 3 jam Pak untuk menanamkan mindset. Yes. Biasanya. Iya. Oke. Pak Maman, ini terakhir nih ya. Udah Pak Maman usah ditungguin dari jam 6 pagi nggak datang-datang mohon nih maaf, gitu Pak tapi ya. banyak itu, Jadi Pak. gitu loh. Mohon Jadi maaf, Pak. sayang sekali ya karena memang Pak Maman itu materinya harus senang banget kita ngobrol dengan Pak Maman. Jadi banyak sesuatu yang kita ambil ya. Mungkin di antara para muda yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Oh iya, nabung itu harus menjadi sebuah kebutuhan nih gitu loh. Meskipun gajinya tidak sebesar siapa. Ya mau itu Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, Rp10.000 tetap ada nabung setiap bulannya gitu ya Pak ya. Apalagi sekarang Bang WJW punya program yang boleh nabung hanya Rp10.000. Itu dia. Itu loh ya. Punya uang 10.000 boleh dong nabung di situ ya. Boleh Pak Maman dengan uang bekerja untuk kita ada kesimpulannya boleh disampaikan buat para muda. Monggo. Mungkin yang terakhir saya ingin memasukkan Boleh, silakan. produk Bank BJB-nya ya Pak. Oke, monggo. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa mengimplementasikan tadi menabung dengan mudah Oke. dan biasa. Nah di BJB itu ada produk namanya Tanda Mata Rencana. Ya. Dan cara nabungnya juga gampang. Cukup download, buka rekening secara online, Oke. buka BJB Digi namanya, nanti akan buka rekening tanda mata. Ya. Nah di situ akan buka yang namanya Tanda Mata Rencana. Oke. Nah di sana bisa untuk berbagai tujuan, misalnya buat persiapan anak sekolah, Ya. atau untuk kebutuhan darurat sebagai jaga-jaga. Nah ini mulai nabungnya bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa 10.000, mulai 10.000, 50.000, 100 dan seterusnya. Oke. Dan ini nabungnya yang sebesar itu misalnya 50.000, 100.000, itu bunganya setara deposito Pak. Serius nih Pak Maman? Iya, cobain aja. Oke. Setara deposito. Iya. Dan nanti itu akan ada kapitalisasi bunga berbunganya Oke. di situ. Sehingga ini akan menjadi instrumen untuk mempercepat memfasilitasi tadi nabung Iya. itu. Dan yang selanjutnya itu bebas biaya administrasi, gitu Pak. Iya. Dan misalnya nih, saya mau bikin dana darurat misalnya untuk target dana saya misalnya 100 juta atau 50 juta nabung tiap hari atau minggu atau per bulan gitu ya. Misalnya di situ waktunya butuh mungkin 5 tahun atau 3 tahun. Nah, kemudian misalnya besok lusa ada kebutuhan, Pak. Tinggal dipencet aja itunya. Klik cairkan, cair Pak uangnya. Tanpa denda. Tanpa denda ya. Tidak ada denda. Sesimpel itu ya Pak ya. Dan juga kemudahannya praktis mudah hanya dengan HP Pak. Bisa sambil dimanapun juga. Bisa dimanapun. Lagi Dan ngapain ini pun juga ngebentuknya ya. juga mungkin hanya butuh Oke. di bawah 1 menit Pak. Jadi tidak perlu misalnya saya lagi dagang atau lagi kerja ninggalin dulu tempat kerja atau dagang. Gak usah.
udah itu di kantor bank ngantri Ya. nunggu lama gitu kan. Enggak, Gak usah ya. cukup pegang HP-nya, download BJB, buka rekening BJB, masuk tanda mata rencana, dan di situ banyak bikin programnya misalnya. Misalnya ada juga anak-anak muda misalnya sekarang ya. Iya. Di sini kan para muda ya, berarti banyak Anak muda ya. Anak muda ya. Iya, betul. Misalnya punya impian pingin HP itu, pingin motor itu. Ya. Gimana caranya nih? Nah itu yang bekerja sebagai karyawan atau apa, nyisihin tuh setiap waktu. Atau mungkin ada yang mau mengcombine, gimana caranya saya pingin beli motor impian itu, tapi pingin tidak semuanya misalnya dari pinjam, dari apa itu ya, pinjaman itu. Nah misalnya saya pingin targetnya uang mukanya saya pingin 50%, nantilah boleh sisanya minum. Itu semua ya buat para muda bisa membuat program sendiri. Dan nanti itu nabungnya itu auto debit, auto saving. By sistem diginya ini. Handphone ya. Handphone. Hanya di handphone. Jadi nggak udah perlu bisa. misalnya setor. Padahal enggak, itu udah auto saving. Yang penting nanti misalnya dari gaji masuk ke rekening itu, nanti setiap waktu entah itu mau harian, mingguan atau bulanan, tanggal berapa, nanti langsung ke saving. Pindah ke rekening itu dan bisa dimonitor secara transparan, real time. Mau kapan aja silakan. Bisa ngecek kita ya. Bisa ngecek. Kapanpun juga. Jangan takut uangnya hilang. Ada di situ. Terus yang kemarin udah masuk nggak? Udah ditambahin nggak bunganya? Ada di situ. Jadi udah tertera di situ ya. Wah Pak, kalau ini sebenarnya ini produk menurut saya yang paling paling saya bisa bandingkan lah dengan yang lain. Coba. Dibilang paling simpel, terus paling menguntungkan. Paling menguntungkan. Bagus. Paling bagus. Gitu, Pak. Nggak ada lah yang ngasih seperti itu Pak. Coba. Hanya ada di Bank BJB. Hanya di Bank BJB. Pakailah tanda mata rencana. Yes. Pak Maman terima Supaya kasih. hidup lebih nyaman. Biar lebih nyaman ya Pak ya. Iya. Pak Maman terima kasih. Hatur nuhun, Dan Pak. para muda juga terima kasih sekali udah ngobrol meskipun sebenarnya ada beberapa yang belum tuntas. Insya Allah lain waktu bisa ketemu lagi ya Pak ya Maman ya. Iya. Terima kasih buat para muda semuanya. Jangan kemana-mana, sudah dengerin 937 Para Muda Radio. We play the best music. Kalau uang yang kita punya nggak cuma disimpan, tapi bisa membantu kita mewujudkan rencana, gimana ya? Yes, itu baru namanya uang bekerja untuk kita. Setiap orang pasti punya rencana para muda. Ada yang pengen nyiapin kebutuhan di masa depan, mewujudkan impian, atau pengen lebih disiplin dalam mengatur keuangan. Tapi terkadang yang menjadi tantangan bukan menentukan tujuan, melainkan bagaimana kita bisa konsisten menyisihkan uang untuk mencapainya. Nah, sekarang ada BJB Tanda Mata Rencana, produk simpanan tabungan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menentukan pilihan jangka waktu dan nominal menabung sesuai dengan tujuan tertentu di akhir periode. Menabung pun bisa dimulai dengan setoran awal cuma Rp10.000. Untuk membantu kita lebih konsisten para muda, tersedia pilihan auto debit harian, mingguan maupun bulanan. Jadi kita bisa membangun kebiasaan menabung secara rutin sesuai dengan kemampuan dan rencana yang sudah ditentukan.